tidak ikut lagi, baru nanti tanya apakah jawabmu. Terus dia sangat dramatis, sengaja bilang iya, saya percaya dan orang lain ku anak boleh setia ko iko kate kasasi 1 tahun. Tapi nanti ada orang tua yang datang kau bilang, Pak Pendeta nanti ada tabis ko, ada tabis sidiko. Iya kok, kenapa? Woi Bapak, saya punya anak yang sekolah dokter di Bandung itu. Wah, itu anak pintar sekali. Itu anak lo pintar. Itu dosen belum tahu, dia tahu semua Pak. Nah dia berhubungan dengan tabis. Oh ini nanti dia datang, nah Bapak tolong tabis memang ya, Bapak tolong tabis memang. Kalau Pak Pendeta bilang tidak, dia Bapak tersinggung. Mau balik Papa nama gereja, mau pindah dari gereja, pindah. Engkau takut siapa? Kita ini dalam gereja juga suka berancam ini. Aduh, orang lain tuh anak boleh setia ikut, tidak masuk 3 kali itu dianggap bermasalah sekali. Kok dia tuh anak datang dan datang? Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, saya ajak kita untuk melihat kembali tema yang diberikan kepada saya, dan ini bagi kita semua. Hidup menyelipkan daging, mengenakan roh. Sebuah refleksi dari Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Dan untuk kesempatan sukacita ini, saya ajak kita buka bagian Alkitab kita menurut surat Galatia pasal 5 dari ayat 22 sampai ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu, itu dia pun nama itu. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Saya mau tanya, kita boleh jawab, ini orang Kristen semua? Amin. Benar-benar ini percaya Tuhan semua? Amin. Saya mau kasih tahu saudara bahwa kekristenan itu bertingkat-tingkat. Dan karena itu kita bisa ukur kita ada di tingkat mana. Pertama, kekristenan yang paling bawah itu adalah beragama tapi tidak beriman. Beragama tapi tidak beriman. Semua orang beragama, tapi apakah beriman? Belum tentu. Kenapa begitu? Saudara-saudara, kisah tentang kekristenan masuk di NTT itu kisah di mana dibawa oleh penjajah-penjajah. Pendekatannya feodal, paternalistik. Semua orang harus beragama, tapi semua orang mesti beriman. Belum tahu. Apalagi di Indonesia, agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Mau jadi polisi, mesti ada agama kok tidak? Mesti kok tidak? Harus. Mau jadi anggota dewan, ada agama kok tidak? Mau jadi guru? Mau jadi bupati? Akhirnya semua orang bisa beragama, beriman. Belum tentu. Kira-kira yang begitu ada di Sabu kok tidak? Di Sabu ada kok tidak? Di Liai? Di yang ini malam ada di sini? Ada juga. Itu bahaya. Jadi beragama, belum tentu beriman. Itu tingkat paling dasar dari kekristenan. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi ini orang yang bertobat tapi tidak berbuah, itu dia bercerita tentang masa lalu saja. Tiap hari dia datang ketemu orang, dia hanya bilang waktu tahun 1970 pindah di tempat lain, ulang lagi. Waktu tahun 1970 pindah lagi di satu tempat, ulang lagi. Waktu tahun 1970 satu saat dia baru bangun, orang bilang begini,
1970 Subang. Pernah dengar yang begitu? Yang dia cerita tentang masa lalu saja. Pernah? Nah, saudara lihat sekarang. Bertobat tapi tidak berbuah. Dia hanya urus masa lalu. Saya mau tanya saudara, kira-kira Tuhan bekerja di tahun 2020 kok tidak? Tuhan bekerja 2020 kok tidak? 2021? 2022? Nah, kenapa ulang-ulang yang 1970? Sepertinya Tuhan tidak ada di sini. Itu kedua. Ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi dan kita bisa ukur kita ada di mana. Kekristenan yang paling tinggi adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Jadi kalau saudara mau supaya NTT penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, Sabut Timur penuh kemuliaan nama Tuhan klasisnya. Kalau mau supaya Lihai penuh kemuliaan nama Tuhan, berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, belum tak. Di sini penuh kemuliaan Tuhan. Ini menarik saudara. Sekarang saudara boleh jawab kuat-kuat. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang! Berbuah bagi Tuhan tuh gampang. Kenapa gampang? Gampang. Semua ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa diperintah. Saya mau tanya, pernah lihat pohon mangga? Pernah makan buah dari pohon mangga? Itu ranting itu ada orang sapu yang perintah dia berbuah. Dia buah keluar dengan sendirinya, amin. Itu berarti ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya dia pun buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik? Makan enak. Jadi mau berbuah bagi Tuhan, cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Yang sekolah angkat tangan, yang sekolah. Sekolah. Oke. Kalau kita belajar tidak akan turun tangan. Dari tanaman, yang cari makanan itu apa? Terus akar kirim ke mana? Di daun ada proses apa? Apa? Terus setelah jadi makanan, dia kirim ke mana? Dia kirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada Tuhan. Bagaimana mau berbuah? Nah, saudara-saudara, sekarang itu ketika kita melihat tentang buah, baru kita mengerti ini tema. Dari buahnya orang kenal pohonnya. Saudara mau tahu pendeta Yandi ini ada Roh Kudus di dia atau tidak? Jangan lihat waktu dia berkhotbah, semua baik habis. Buah yang dihasilkan itu apa? Amin kok. Buah apa itu yang paling penting? Khotbah tentang kasih mati tiap hari dia pun istri pun ini bangka. Di sini ada suami biasa pukul istri? Ada. Di Lihai ada. Itu yang faham apa? Atau sebalik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa mau tanggung jawab? Jadi saudara-saudara, berbuah bagi Tuhan ini nanti sebentar kalau mau lihat supaya hidup penuh dengan Roh Kudus, buah apa yang dihasilkan itu serius. Dan sekarang pembacaan ini kasih tahu kalau saudara menyelipkan dia punya daging, sekarang saudara akan mengenakan roh. Ukuran-ukuran ini akan menjadi pengukur untuk kita, apakah pada kita ada Roh Kudus atau tidak. Satu, disebutkan apa di situ? Tetapi buah roh ialah di Klasik Sabut Timur ini kasih aman kok. Tidak ada yang iri hati. Semua baik-baik. Kakak adik dong basayang. Tidak ada yang bakalai masalah tanah. Yang masalah tambah garam ada. Masalah sembunyi bensin ada. Nah ini tanda kasih tidak ada. Lalu saudara bicara tentang mau hidup dalam roh. Kenapa sampai bensin saudara baterai kuat-kuat? Ada apa dengan bensin? Saudara nih, ini kita pun soal.
Kalau saudara mau tahu, yuk kasih. Kasih itu menunjukkan kepada kita bahwa yang daging kami selipkan, sekarang kami pakai roh. Roh menggerakkan kami untuk mengasihi. Mari kita ikuti yang saya bilang tentang kasih. Kasih ialah omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Tidak akan berubah menjadi. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Saudara yakin? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apa dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, tidak terpatahkan oleh apapun. Kalau mengasihi itu begitu. Sehingga seseorang tidak bisa bilang begini, Ina, saya terlalu mengasihi Ina, tapi waktu tahu Ina punya sifat model begini, maaf, biar. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Itu dia punya nama apa? Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Mengaku kasih, rantai salib besar-besar, padahal tiap hari hidup kerusuhan sayang ada. Oke, saudara tahu kalau kita belajar tentang hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal dijabarkan lagi jadi ribuan peraturan hidup setiap hari. Tapi Tuhan Yesus menyimpulkan dia dalam 2 kalimat pendek. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia menjadi 1 kata saja, yaitu kasih. Jadi kasih itu mencirikan kita berbeda dengan orang-orang lain. Sebagai tanda salib. Kita sudah salibkan ini, habis itu daging, roh yang kita mau. Disalib itu tanda kasih yang sangat besar. Amin kok. Oke, sekarang saya mau tanya. Kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Diri atau orang lain? Diri atau orang lain? Yo, Alkitab juga begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi. Berarti kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya, apakah orang yang mengasihi dirinya dia mau dia terluka? Dia mau dia hati sakit? Orang yang mengasihi dirinya dia mau dia jengkel? Tidak. Karena orang mengasihi diri, untuk apa dia jengkel? Sekarang saya mau tanya saudara, kalau pendeta benci Pak Wakil Bupati, yang rugi pendeta atau Pak Wakil? Kenapa pendeta yang rugi? Setiap kali sebut Pak Wakil pun nama, saya pun hati senang kok tidak? Tidak senang. Setiap kali orang bicara Pak Wakil pun kebaikan, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Wakil bilang selom Pak Pendeta, saya pun hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Wakil Bupati. Amin. Amin. Itu kasih. Saya mau tanya saudara, ada orang yang saudara tidak suka dia kok? Ada kok. Yang saudara jengkel kok lihat dia? Ada? Ada. Dia ada duduk di sini? Ada kok tidak? Tidak ada. Coba lihat dia, coba lihat dia. Saudara bisa bertahan lihat dia? Bisa? Tidak bisa. Saudara tahu, kalau kita jengkel orang, ada makanan enak-enak datang, kita sudah lapar, kepingin mau makan, basa-basi kita bilang begini, aduh, ini makanan macam pu enak-enak lain, siapa yang masak ini? Terus dia bilang, itu Ina yang engkau tidak suka itu. Itu langsung nafsu makan hilang bapak. Sengaja terima telepon juga keluar kok jalan, lapar toh. Jengkel. Kalau saudara hidup dengan kasih, pasti aman. Aman kok? Di sini kasih su bagus. Apa? Bagus.
Nah, ini bahan refleksi pertama. Karena kalau kita mau pakai roh, yang paling pertama itu apa tadi? Tapi buah roh ialah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sekarang saya mau tanya saudara, sukacita dan senang sama kau beda? Sukacita dan senang sama kau beda? Beda kok sama? Sukacita dan senang sama kau beda? Beda. Kok dia pun tulisan saya beda. Yo, tapi memang sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Apa itu saudara? Senang itu berkaitan dengan kepuasan-kepuasan yang saudara terima dari luar. Itu senang. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Itu sukacita. Saudara, menyangkut senang Alkitab berkata, "Woi! Dua kali lah ya." Oke, dengar. Menyangkut senang Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Oh, kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Atau di sini ada yang tahu. Nah, tetapi menyangkut sukacita Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu saudara senang, baik waktu saudara. Tapi mari kita jujur, ada banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan sukacita. Tapi kalau senang yang saudara cari, saudara, dunia bisa berikan bagi saudara. Kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Uang banyak itu bisa beli tempat tidur mahal, kok tidak? Bisa beli AC yang 2 PK, kok tidak? Bisa. Tapi saudara bisa beli tidur nyenyak? Bisa. Uang yang banyak bisa beli makanan, kok tidak? Makanan yang mahal bisa beli, kok tidak? Tapi saudara bisa beli selera makan? Berarti untuk sukacita tidak terbeli dengan uang. Sekali lagi, kalau senang yang engkau cari, dunia bisa berikan bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Ada orang di Kupang itu yang kalau dia pemalas, dia begini, mari kok kita pi ini lipo, kita pi tanganga-tanganga Jubai, cari-cari senang. Justru dalam hati senang. Coba bayangkan sampai sana, kita kan hanya mau lihat-lihat barang. Orang lain belanja baru kita hanya lihat sah. Orang lain belanja kita lihat sah. Hati senang. Tidak lama nanti kita bilang, "Ama, foto saya do di situ." Orang lain pulang bawa barang, kita pulang bawa foto. Senang. Banyak orang cari Tuhan itu untuk senang, bukan sukacita. Bahkan dalam ibadah, banyak orang ingin bersenang-senang, bukan ingin bersukacita. Saya mau kasih saudara, senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu, tahu ban? Tahu ban? Nah, ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira dia sudah naik oto. Senang dan sukacita dua hal yang berbeda. Amin kok? Amin. Oh, saya senang orang-orang kesehatan dong selalu bilang kebersihan bagian dari iman. Amin. Oh memang kebersihan bagian dari iman, tapi kebersihan itu bukan iman. Sebab kalau bersih itu yang iman, banyak orang lebih bersih dari kita. Betul ke tidak? Sehari ini bersih kok kotor. Sehari kau. Sehari ini itu bersih kok kotor. Bersih bagian dari iman, tapi bersih bukan iman. Supaya jangan salah. Nah saudara lihat, orang bersukacita itu dia tahu dia pusikap. Dia tahu dia bersikap terhadap keadaan. Baik senang, baik. Orang yang bersukacita, kalau dia mengambil sebuah sikap iman, ada orang mati, orang pu istri sedih, keluarga sedih, betul ke tidak? Atau di sini kalau orang mati kita senang,
Oh, yang judi dong senang sedikit. Oke. Waktu orang mati, dong sedih. Orang yang bersuka cita, dia datang, dia tanya pada apa yang dia imani. Dia tanya begini, apa yang saya imani tentang kematian? Oh, yang saya imani tentang kematian ialah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi, sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu? Nah, kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah sukamu. Sabar apa? Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar apa? Beri kuat padamu. Karena dia bertanya apa yang dia imani. Orang yang percaya Tuhan ada masalah kok tidak? Ada. Oh, pasti ada. Karena ada masalah itulah dia bertanya. Setiap kali berjumpa dengan masalah dia tanya, apa yang saya imani? Supaya sikap dia sesuai dengan apa yang dia imani, dan sukacitalah dia. Makanya Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sikap. Tanya, saya mau tanya, saudara punya masalah kok? Ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Iya, masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28. Sekarang sudah 36. Masalah atau tidak? Harapan menikah dengan dia. Ternyata dia nikah dan kita pun teman. Masalah atau tidak? Tapi kalau ada masalah begitu tanya, apa yang saya imani? Amin kok. Ini orang punya orang tua mati, kok orang ada sedih, dia datang bilang, Pak Pendeta, saya satu lagu sebelum firman, saya satu lagu. Terus dia mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut nama. Itu saya harus mulai. Terus di interlude-nya dong suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Menurut saudara orang sedih kok tidak? Habis menyanyi baru dia bilang, semua menangis. Bangga kalau bikin orang menangis. Orang kalau sudah kedinginan karena kehujanan, jangan celup tambah dia di kolam. Di sini ada yang orang susah dia datang bikin tambah sedih lah, ya ada. Ada di sini. Laki-laki kok perempuan. Laki-laki kok perempuan. Nah dia pakai baju warna biru. Satu. Tadi apa? Satu apa? Apa? Dua. Tiga. Apa? Saya mau tanya saudara. Di sini penuh damai sejahtera. Aha. Saya mau kasih tahu saudara, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai. Nah, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia yang disebut damai sejahtera itu tidak semuanya enak. Betul kok tidak? Tidak semuanya enak. Saya pakai contoh saja. Saudara pernah sakit gigi? Pernah rasa sakit gigi? Dia sakit kok tidak sakit. Kok namanya sakit gigi? Itu orang yang cipta dan menyanyi itu lagu yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Dia belum pernah. Sakit gigi itu Bapak, kita pakai kepala taruh di bawah, kaki di atas lah. Malam tidak bisa tidur, taputar. Orang menyanyi di ruang sebelah kita yang tersinggung di sini. Sakit gigi itu sakit hati lah, sakit semua. Betul Nah, saya mau tanya, siapa yang waktu dia sakit gigi,
Dia putar ame air gula manis tinggi, terus dia kumur-kumur. Disabu bisa begitu. Terus kita tanya, kenapa kumur air gula? Dia bilang, Bapak biar rayu ini ulat dong, kodong jangan terlalu apa. Bisa begitu. Saudara lihat, untuk mendatangkan kebaikan itu obat pahit, Bapak. Obat pahit. Jadi jangan saudara pikir mendatangkan kebaikan semua enak. Jangan pikir begitu. Tuhan mengerjakan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang tidak pas dengan yang kita mau. Kadang-kadang tidak pas. Manusia ini suka selalu ada dalam 3 kondisi yang akan saya sebutkan. 1, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Nah, itu bunyi di. Saya mau tanya saudara sekarang. Pernah alami kok tidak kita mau dan Tuhan mau? Pernah? Itu saudara purasakan mana? Kita lo senang tapi ingin bersaksi di segala tempat toh. Karena pas kita mau Tuhan juga. Pas kita mau Tuhan juga. Sekarang saya tanya, pernah kok tidak saudara alami kondisi kedua ini? Kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah. Pernah? Lebih banyak dari yang kita mau dan Tuhan mau. Lalu sekarang, ketika saudara mau dan Tuhan tidak mau, apa perasaan saudara? Saudara bisa putus asa. Saudara bisa banding-banding. Tuhan niku kenapa dia yang pemalas gereja saya? Tuhan niku pernah. Itu kalau pas kita mau Tuhan. Tapi ada kondisi ketiga saudara. Kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami kok tidak? Banyak yang Tuhan mau tapi kita tidak mau. Contoh. Kalau kita bicara dalam konteks kasih, kan Tuhan tidak mau kalau kita saudara dan saudara bertengkar, berkelahi toh. Betul kok tidak? Terus tiba-tiba ada masalah. Ada masalah kan Tuhan pun mau kita mengampuni. Tuhan bilang, ampuni dia. Banyak orang tidak mau. Banyak orang merasa, aduh, saya mau ampuni dia, setiap kali ingat ame itu. Tuhan suruh kita, tapi kita tidak pernah alami. Banyak. Itu perasaan saudara bagaimana? Kalau Tuhan mau dan saudara tidak mau. Mengampuni itu 2 paket. 1 paket dengan 2 hal. Mengampuni itu 1 paket dengan pengampunan itu 1 paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya kasih contoh saja. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita sutua-tua begini. Kalau dia mau datang juru mata buka dari situ. Tapi untuk saya yang maaf sama maaf. Pernah alami begitu kok? Pernah. Itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang terbalik, mau berdamai tapi tidak mau. Contoh, itu banyak terjadi di anak-anak. Jadi kalau ada dia pun bapak yang bikin begitu, berarti dia pun bapak itu kayak anak-anak. Anak-anak kecil ini kalau main kelereng kau bertengkar, berkelahi, don subah marah dia pun bapak bilang, damai. Ini yang kau saudara. Ayo damai. Itu dia pun cara serontangan itu lain. Tangan pi muka, kepala pi. Cium. Ini yang kau saudara. Cium. Oh itu dia pun cium itu. Mau berdamai tapi tidak mau. Pernah terjadi di Sabu kok tidak yang begitu? Di Liai ada kok tidak? Dia majelis atau jemaah? Jadi banyak kali orang yang tidak penuh dengan damai sejahtera itu dia bikin pencitraan saja. Jadi kelihatan ada baik-baik, kelihatan ada damai-damai, kelihatan ada enak-enak, padahal tidak. Di muka orang dong sengaja berdamai, kau rasa tidak ada masalah. Nanti pula baru orang tanya, sudah damai? Damai. Nah
saudara begitu baru saudara bicara tentang roh ini. Jelas ya? Setiga. Satu tadi apa? Dua. Tiga. Empat. Kesal. Saya mau kasih tahu saudara, sabar yang dimaksudkan dalam Alkitab itu tidak berkaitan dengan menunggu waktu selesai. Sabar tidak berarti menunggu waktu selesai. Tahu waktu habis jam berapa khotbah ini? Bukan itu. Sabar bukan itu. Sabar itu berkaitan dengan tetap di dalam proses. Kalau anak-anak diperhatikan oleh orang tua, difasilitasi oleh orang tua, terus ada perintah, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh itu gampang, orang tua ada perhatikan, harus hormati gampang. Tapi konteks di mana Paulus ada adalah sebuah konteks di mana kadang-kadang ada orang tua yang jual dia punya anak laki-laki sebagai budak, yang anak perempuan dijadikan pelacur. Uang yang didapat dari itu dipakai oleh dia pun bapak. Dalam keadaan seperti itu, perintah ini datang. Hormatilah ayahmu dan ibu. Tetap sabar. Orang lihat sabar-sabar kok. Kenapa suara ke hilang? Sabar-sabar. Tidak. Zaman sekarang ini banyak orang tidak mau sabar. Dia mau cepat-cepat. Betul kok tidak? Saya pakai contoh saja tentang kesabaran. Dalam kesabaran itu kan ada proses. Banyak orang di hari ini, di perkembangan zaman seperti ini, tidak suka proses. Dulu, di dunia ini hanya ada satu binatang yang dia punya nama ayam. Nama apa? Tahu ayam? Ayam. Ini ayam ini hanya dibedakan antara ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Muncul ayam. Akhirnya kita sebut itu tadi yang namanya ayam itu berubah menjadi ayam kampung. Padahal dulu dia hanya ayam. Sekarang dia jadi ayam. Akhirnya bikin kita jadi bingung. Sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita itu jadi pusing. Nah, kenapa Pak Pendeta omong ayam? Dengar saudara, saudara dengar. Saudara ada ayam di rumah kok? Ada. Bagi dong. Ini ayam kampung ini, kita piara setengah tahun juga dia masih kecil. Betul kok tidak? Tapi kalau dia betina bertelur kok tidak? Kalau jual mahal kok tidak? Dia pun daging enak kok tidak? Nah karena ini ayam mengerti proses. Tapi itu ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja pun mata sebesar begini. Itu pun kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung juga hanya begini saja. Tapi ini ayam, mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor di kaki patah. Karena ayam tidak tahu proses. Anak-anak dong kalau pigas ini pakai motor kenal pot racing di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena tidak tahu proses. Ini anak dong ini katanya mau penuh dengan roh, tapi berproses tidak mau. Saya marah banyak ini orang tua dong, mama-mama, bapak-bapak, dong di pasar, dong bawa telur ayam kampung. Tahu telur ayam kampung? Dong bawa di pasar dong jual 1 butir 2.500. Jadi kalau 4 jadi 10.000. Sudah dapat 10.000, 7.000 dorang isi pulsa. Tinggal berapa? 3.000. Tinggal 3.000. Tinggal 3.000 inilah yang dong beli super mie. Ini yang saya marah. Kenapa marah? Yo, di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana engkau bawa telur asli dijual untuk beli gambar telur? Ini manusia otak gimana ini? Ini sama dengan kita di pasar kita bawa kita bawa pisang, dijual pisang, pulang beli bawa keripik pisang. Coba kalau dia tahan sedikit, kalau dia berproses kan jadi toh. Amin kok tidak? Gula sabu itu kenapa dia kental sekali? Coba setahu saya, kenapa gula sabu kental sekali? Karena
lama kok cepat? Pakai kayu banyak kok sedikit? Nah sekarang masih ada gula sabu yang kental sekali, yang potong pakai pisau. Masih ada. Kan orang supaya malas jadi mau cepat-cepat sah. Lama-lama tidak asli lagi dan kita tambah soda sedikit lah baru. Nah, kalau saya tidak tahu saya dengan 150 Pak. Nah, kalau tidak berproses yang baik tidak bisa. Akhirnya kisah tentang iris tua, kisah tentang apa, mulai hilang-hilang kan orang tidak mau berproses. Nah bagaimana? Ini anak sekolah donju 1. Kita tanya, cita-cita? Dokter Pak. Iya, dokter mah. Dia kalau pas dengar libur, bikin pengucapan syukur. Tapi kalau bilang masuk kembali, tiba-tiba surat sakit. Tapi mau jadi dokter. Nah, itu dokter hewan juga tidak bisa. Lama-lama kita bunuh kasmatin orang liai dong ini gara-gara kita punya pemal. Proses sedikit. Amin kok. Orang tua dulu jalan kaki. Betul kok tidak? Kamu tahu? Jalan kaki. Anak sekarang naik motor metik. Tapi kikar mana kok? Ini hanya soal proses. Proses itu kalau kita ada setia di situ aman. Penuh kesabaran. Sabar. Orang tua dulu selalu kasih nasihat kita begini. Anak dong. Kalau kamu jalan menuju Seba, ada hujan di tengah jalan, jangan cepat-cepat balik haluan kembali ke liar. Kenapa? Kemungkinan besar di lidah mana tidak hujan. Jalan dulu. Coba-coba naik pohon tua, tidak bisa naik sekali lagi. Kalau saudara pernah mencoba, ada 2 kemungkinan. Bisa berhasil atau tidak berhasil. Ada 2 kemungkinan. Tapi kalau saudara tidak mau mencoba, hanya ada 1 kepastian. Gagal. Gagal. Semua proses mah bagaya. Proses. Saudara tahu, bersama dengan Tuhan itu menarik karena ada 1-2 hal. Iman bertumbuh di tengah badai. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang, tidak pernah janji. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu nama apa? Aqua. Tidak ada gelombang. Tidak ada. Betul kok tidak? Proses. Seorang petinju yang disebut petinju hebat itu kalau dia pernah petinju dia orang. Betul kok tidak? Mau bayang kalau latihan terus foto, latihan foto, menang siapa? Proses. Kita sayang ke apa kok? Jadi bertahan di dalam proses itu sebuah kesabaran. Seberapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dong murah hati kok. Wih, kita nih kadang-kadang penuh kemahalan. Senyum semahalai, minyak mahalai. Iki semua mahal habis nih. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Tahu ini lagu? Nah, kalau tahu pulang baru menyanyi ya. Kita dengar khotbah dulu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada hingga hari ini. Tapi banyak orang yang sudah terima kemurahan, dia justru bikin kemahalan. Aneh betul. Kadang-kadang kita pun kemurahan ini hanya terjadi di waktu Paskah dan Natal. Kalau di Kupang itu menarik. Kalau mau Paskah dan Natal tuh bangun pagi, lihat nenek-nenek lewat bawa jantung pisang, don tanya, nenek, yuk, di mana? Di pasar. Mau bikin apa? Jualin. Aduh sudah nenek mari, nenek singgah. Duduk nenek. Nenek mau minum apa nih? Nenek minum apa? Apa sah? Nenek ngomong, mau teh ko, kopi ko, bir ko, wine. Nenek ngomong nenek bilang sudah saya bir saja. Amin kasih nenek bir 2 botol, nenek minum habis, terus yang tuan dan nyonya rumah di dalam ambil uang dari nenek. Ini bayar nenek punya jantung pisang. Ini hari baik nenek, hari baik jadi. Ini ada beras, ini ada kopi, ada gula, ada semua. Nenek tinggal 5, nenek tinggal 5.
Saya tinggal di Bau Mata. Nanti nenek pulang, Deng. Nanti jalankan. Jangan jalankan. Grab. Grab jemput nenek, antar pi Bau Mata. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Waktu dia datang, bapak yang lihat, bapak bilang, Mama, kenapa? Lupa nenek sudah tahu itu. Memang itu nenek dong juga apa kuang. Kadang-kadang dong bikin kita yang murah hati ini jadi mahal. Nenek-nenek begitu juga ada di sini. Itu nenek dong ini. Aneh-aneh saja. Saudara dengar. Saya sering kali, walaupun sedikit guyon, saya kasih tahu teman-teman panitia hari raya. Kamu murah hati sedikit dulu. Kamu murah hati dulu. Bapak kenapa? Dorang piko pas hari raya itu, don catat penerima diakonia. Dong undang ini nenek-nenek don datang di gereja. Pas warta mimbar dong kasih tahu. Untuk para penerima diakonia supaya harap bersabar setelah ibadah ini. Yang sehat semua pulang. Kas tinggal ini nenek-nenek dong. Terus dong mulai berdiri kau panggil. Nenek Manobe. Nenek Manobe mulai datang. Kalau orang tua sakinah. Terus dong ame beras kasih yang satu paket itu. Kasih nakan beraja. Nenek Manobe boleh begini. Dong bilang, sabar nenek, kita foto dulu nenek. Saya mau tanya saudara. Kira-kira kalau antar di rumah langsung bisa atau tidak? Untuk kepentingan dokumentasi kalau foto di rumah bisa atau tidak? Nah kenapa panggil nenek Manobe datang di sini? Saya pun nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab. Mau bikin tindakan murah hati jadinya berat. Karena mana? Kita kasih beras bukan tidak boleh, sangat baik. Tapi beras 2 kilo berkas setengah mati nenek ini. 365 hari 2 kilo itu 1 hari mantua masak 10 butir. Tapi kita yang gaya sepertinya kita sangat punya kemurahan. Mari bermurah hatilah. Amin kok. Kita yang merendah. Orang tua dong juga berani rendahkan diri sedikit. Kadang-kadang orang tua dong juga gaya. Kamu semua ada di sini. Ini. Saya yang... Di sini ada orang tua yang begitu. Ada kok. Ada duduk di sini. Tunjuk kami bang tua. Coba. Ini anak muda dong satu. Kadang-kadang ini... Apa ya? Yang kakak-kakak itu tidak pernah mau mengalah dengan adik-adik. Saya yang kakak. Ini tanah ini. Ada kakak-kakak yang begitu. Baru begitu dia pun istri dukung lagi. Itu istri dong ada di sini. Itu istri pakai baju warna apa? Kotak-kotak. Jadi bermurah hati sedikit. Ini anak muda dong satu. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ada. Ini nenek-nenek semua. Ini anak muda dong ini. Coba bos rendahkan bos hati sedikit, rendah hati. Anak muda dong sekarang tak belum pegang HP, itu HP cuma kali belum lunas juga. Tapi omong dengan orang tua nih gaya sekali pakai headset di sini, tertempel pangku kaki lagi, belum lagi dong seperti ke orang baru lari dari rumah sakit itu kok. Selang infus dong masih melekat di sini. Gaya sekali. Kok rendah hati sedikit kenapa Di Sabu juga ada. Banyak. Pelajar kok merendah, tanda roh ada itu. Kadang-kadang kita sombong-sombong Di sini ada yang tinggi hati kok. Saya punya kisah yang saya punya anak yang bapak ini, tapi mungkin saudara pernah dengar. Ada 3 orang yang tinggi hati, sombong, tukang makan puji, cerita tinggi. Dorang 3 itu sama-sama tukang cerita tinggi, tapi sama-sama suka pancing ikan. Satu saat dong 3 bercerita, yang satu bilang, kalau kita pancing di sana, kita pancing di sana. Itu 1 kali buang mata kail, itu 3-4 ekor ikan datang sekaligus. 3-4 ekor datang. Ini yang satu bilang, ama, itu kurang. Kurang bagaimana?
Kalau kita pancing di sana, itu kita berbuang satu mata kail. Yang 3-4 ekor ikan tadi itu bahwa memang dia punya istri anak. Yang satu bilang, oh, kamu 20 kurang, kamu 20 kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, kita belum buang. Itu ikan-ikan langsung keluar, aku bilang, ama pancing kami. Saudara bayangkan kalau manusia 3 begini, kita kumpul dia di satu ruangan setengah 2 minggu. Kira-kira datang dan sudah bunuh kok belum. Jadi tas turun sedikit kita pun bagaya-bagaya itu. Di sini ada yang bagaya, yang baru tagal beli HP baru, tidak ada yang telepon. Pas lihat orang banyak dia sengaja, tidak ada yang telepon saya, tidak ada. Di Sabu ada kok, anak-anak ada. Kamu jangan ikut dong, Seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebaikan. Yang baik angkat tangan. Woi, mantap. Yang lain angka, mah dia angka setengah. Itu kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Mantap, turun tangan. Saudara dengar. Saya mau sampaikan pada saudara. Saya punya teori sendiri tentang kebaikan. Kebaikan itu respon. Kebaikan itu apa? Respon terhadap apa? Respon terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan cuma-cuma. Saya mau kasih contoh, Saya mau kasih contoh saja tentang kebaikan. Orang yang sudah berespon terhadap kasih karunia, dia pasti akan melakukan kebaikan. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan ini siapa? Anggap saja saya dengan ini ama ini, kami dua tidak saling kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon, saya telepon dia. Ama, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan wakil bupati kok. Menurut saudara dia pergi kok tidak? Oke, kami dua tidak kenal. Dia ada ayam satu di rumah. Saya pindah ke rumah. Kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Kasih kok tidak? Coba yang bilang kasih supaya saya mau pindah ke rumah. Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau kok tidak? Oke, terus saya beli oto baru 1 kasih dia Pajero Sport. Ya harga kira-kira 600 juta lah. Waktu saya kasih dia, ini ambil. Cuma-cuma saya kasih. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada. Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya pergi di rumah ada ayam 1 dia kasih kok tidak? Kenapa kok dia tak kuju baik begini? Kenapa tiba-tiba dia baik begitu? Pajero. Karena dia sudah lebih dahulu menerima sesuatu dengan cuma-cuma dari saya, toh? Amin, toh? Amin. Jadi seluruh kebaikan yang dia kerjakan itu dia pakai sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena dia Tuhan sudah berkorban bagi saya tidak bisa balas semua. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab tak ku miliki harta yang cukup berarti untukku. Sudah diam dulu. Jadi ya kalau sudah terima dari Tuhan itu nak bikin tidak batingkah-batingkah dengan Tuhan. Kita ini kadang-kadang ada majelis jemaat itu yang misalnya ibadah ini saya tidak tahu di sini ada ibadah hari Senin ada? Rabu? Jumat? Oke. Terus pengumuman. Ibadah hari Senin dipimpin oleh Manobe. Rabu Manobe. Jumat Manobe. Terus dia bilang, tidak ada orang lain. Saya sudah, biar saya. Dan kamu hidup sah. Kok bisa begitu? Bayangkan kalau itu hari Tuhan bilang, tidak ada orang lain. Lu tidak usah. Jadi kebaikan itu respon terhadap kasih karunia. Kita tidak akan, tapi kita ini kadang-kadang ke mana ya? Kalau di Tuhan itu kita ke hitung-hitung malah.
Persembahan, saya kasih contoh saya persembahan. Ini sama-sama uang. Ada orang itu yang dia ambil itu, dia cara lipat itu. Isi tanya, Ama, kenapa sampai begitu sekuat-kuatnya itu? Dia bilang, Bapak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, Ama pun tangan kiri tidak tahu, tapi saya tahu. Ini pasti 1000. Makanya begini. Kalau 100.000 itu kan tidak mungkin begini, Bapak. Separuh itu bisa pegang di ujung. Kadang-kadang pakai batok. Dorang ini kalau ihi kenoto atau apa itu tulis pakai tanda tangan tinta merah. Di sini pernah ada ihi kenoto? Kumpul keluarga lain ada? Mantap tuh. Tapi coba kalau pergi gereja, aduh, itu dong saya bilang, ini Ama, nanti singgah sedikit di kios, Mama dong pernah singgah kios, itu singgah bikin apa? Apa? Kita ini apa ini? Mana kita bu hidup ini? Oke, sumber apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Di sini dong setia. Setia banyak orang. Saudara, setia itu menarik karena begini. Kalau orang-orang gemit itu mau jadi anggota sini untuk dia menyatakan dia pun mau jadi saksi itu, dan mau jadi penatua diaken atau mau jadi panitia, waktu ditanya, apakah jawabmu? Nanti dia akan jawab begini, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu punya 3 pengertian. Pertama, saya jawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan pernah mengaku itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Saya tidak akan pernah. Apa yang saya percaya? Saya percaya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia melahirkan saya secara ajaib di tengah dunia. Saya berdosa tapi dia menebus saya di dalam Kristus. Saya percaya dia menyiapkan surga untuk saya. Saya percaya bahwa dia perancangan lebih dari apa yang saya pikirkan. Berdasarkan saya bilang, ya, saya percaya. Karena saya mau jadi saksi. Nah, masa mau jadi saksi tanpa percaya? Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang ya habis hilang, Bapak. Di Lia ada yang dia ikut dia saja. As itu dia sudah hilang. Nanti pas ada mati baru orang tanya, itu kita punya. Ya hilang. Ini setia. Atau yang ketiga, saya menjawab ya bukan sekedar untuk masuk dalam persekutuan, tapi saya siap diatur. Bayangkan kalau satu mata jemaat ada 100 kakak. Tiap kakak mau atur diri sendiri. Tiap kakak ada 2 anggota sidi. Masing-masing mau atur diri sendiri. Tidak ada sistem yang mengatur. Kita bisa baku bunuh itu. Sekarang saudara lihat. Apa hubungannya dengan kesetiaan? Kesetiaan itu sebuah proses terus menerus dari satu hari ke satu hari, satu hari ke satu hari. Kesetiaan itu berkaitan dengan sebuah komitmen kepada Tuhan, kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Itu setia. Orang yang setia itu dia punya integritas yang baik. Karena sekalipun semua orang sudah memilih jalan yang salah, dia akan tetap walaupun sendiri dia akan tetap di jalan itu. Itu setia dia punya. Kadang-kadang kita bermasalah dengan ini kesetiaan ini. Amin kok. Saya suka bilang begini. Ada satu ibu, dia protes dia punya suami. Dia bilang begini, Bapak sudah berubah. Bapak sudah tidak setia. Bapak sudah tidak sama seperti dulu lagi. Kenapa mama ngomong begitu? Saya tetap ini. Tidak, Bapak sudah berubah. Coba mama ngomong, Bapak pun perubahan gimana? Bapak ini dulu sedikit-sedikit su ajak mama makan. Salome. Dulu sedikit-sedikit Bapak su ajak mama beli pakaian.
RB. Kadang-kadang live RB di Facebook bapak yang jawab. Fix sayang, fix. Ada L untuk mamtua kok. Bapak yang jawab. Dulu kalau bapak datang tuh bapak selalu bilang tutup mata sayang, tutup mata. Bah. Tapi sekarang bapak sudah tidak begitu, bapak tidak setia lagi. Lalu dia pun suami bilang begini, mama, coba mama pikir, nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Cuma oh jadi bapak cari umpan saya saja. Bapak pikir saya ikan. Oke, bye. Malam mau tidur, mama tua masuk di kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bapak tua datang mau buka, tidak bisa. Bapak tua bilang, mama, iya, buka pintu dulu. Tidak. Mama, tidur di luar. Mama kenapa begini? Kita dua kan suami istri, kenapa buat saya begini? Terus dia punya istri bilang, bapak, coba bapak pikir. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Di sini ada yang nelayan tidur dengan ikan. Hei setia, yang ikut katekisasi angkat tangannya. Ada katekisasi dong, katekisasi. Oke. Saya mau tanya, Bapak Pendeta, katekisasi di sini berapa lama, Bapak? 1 tahun. Nah, orang lain pu anak boleh setia kok ikut katekisasi 1 tahun. Tapi nanti ada orang tua yang datang kau bilang, Bapak Pendeta nanti ada tabis kok, ada tabis sini kok. Iya kok kenapa? Woi Bapak, saya pu anak yang sekolah dokter di Bandung itu. Itu anak pintar sekali. Itu anak lo pintar. Itu dosen belum tahu dia tahu semua, Pak. Nah, dia berhubungan dengan tabis. Oh ini, nanti dia datang, nah Bapak tolong tabis memang ya, Bapak tolong tabis memang. Kalau Pak Pendeta bilang tidak, dia pun Bapak tersinggung. Mau balik Papa nama gereja, mau pindah dari gereja, pindah. Oh kasih takut siapa? Kita ini dalam gereja juga suka berancam ini. Aduh, orang lain pun anak boleh setia ikut, tidak masuk 3 kali itu dianggap bermasalah sekali. Kok dia pun anak datang dan datang, kira-kira di katekisasi aja. Kakak ikut katekisasi kan? Ya, bisa kakak yang di belakang yang baju garis-garis ikut. Ada ajar kamu bunuh orang, ada ajar cakar kupon putih, ada. Kok ada belajar kenapa kok tidak suruh ikut? Bagaya, so tidak ikut lagi baru nanti tanya, apakah jawabmu? Terus dia sangat dramatis. Saya ngajak bilang, iya, saya percaya dan sudah jangan. Mau jawab, iya saya percaya. Itu dia yang suruh orang foto memang. Baru kirim ke kampung. Banyak kita tidak setia. Saudara tahu, sebagai pendeta ini kadang-kadang kita ini tabis doang. Setabis dia habis, ini mau jadi saksi Kristus ini. Siap untuk menjalankan semua. Baru tabis boleh omong dramatis begitu. 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun bapak mama. Pak Pendeta, tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya dulu. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Bapak, kita sunika dinasang. Jadi bapak tua tidak bisa pindah, hanya saya yang pindah. Jadi pun bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apalah yang. Terus dia pun mama bilang, kita orang tua pun tugas ini kan hanya urusan. Terakhir pendeta hanya bilang, jadi jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita ini. Nona muda, menikahlah dengan laki-laki yang setia dan takut Tuhan. Dia tidak akan menyakiti engkau. Dia akan setia terhadap engkau. Dia akan membawa engkau datang kepada Tuhan. Gitu. Jadi ajak kamu punyong dong, ikut ibadah pemuda. Walaupun berat aja, ama ibadah, ama ibadah, ama ibadah. Nanti kalau dia tidak mau kasih tau dia ada kue. Siapa tahu kalau
Kita ini kalau ibadah tuh kita tidak terlalu setia ya. Baca Alkitab. Di sini ada yang sudah baca Alkitab kasih habis ada. Boleh angkat tangan. Mantap, terima kasih. Yang lain, mantap, terima kasih. Yang lain, saya mau kasih tahu saudara, yang sudah baca kas habis, saya belum tentu mengerti. Yang sudah baca kas habis, apalagi. Tapi aneh, kalau nonton TV dong setia, film Korea itu dong hampir dong juga ngomong pakai bahasa Korea. Ikatan cinta. Itu biar sampai jam 1 iklan porno juga tetap, betul? Itu mama dong di sini. Bapak dong pemain film. Itu. Tapi kalau bilang mau baca Alkitab, pas angkat bahaya ini. Setia dulu baca. Tidak ada yang salah dari kesetiaan kita tuh untuk baca firman. Kita ini bisa duduk lama-lama, tapi kalau ibadah ini saya paling tidak suka itu kalimat pendek yang bilang, baik, kita akan masuk dalam ibadah singkat yang akan dipimpin. Hai, kalau ibadah saja, pakai durasi kesabian Bapak kita waktu ibadah tuh 1 jam. Ini ibadah singkat, nonton singkat ada. Setia sedikit, kadang-kadang kita kurang setia. Lanjut, seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya mau kasih tahu saudara, kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Kelemah lembutan itu bukan berarti bilang maaf, sapung kaki lu injak. Itu bukan itu. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi. Bukan bilang. Kelemah lembutan bukan itu. Saudara, kelemah lembutan ialah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya orang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya orang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Ini hal serius, karena kita mesti harus marah, tapi bukan marah sembarang. Apalagi tiap hari kerja hanya marah-marah. Itu tidak benar. Ini saya paling tidak suka yang kita bapak-bapak kok sedikit-sedikit bilang, saya kalau su AA, saya kalau su BB. Bapak-bapak dong. Yang AB itu anak TK. Anak TK itu yang kalau sekolah kok kita lewat dong ada hafal huruf A, B, BA dibaca, itu anak TK. Jadi kalau sebentar pulang kok bab tua bilang begini, saya kalau su A, saya kalau su BB, tanya bab tua, TK di, jangan coba-coba, jangan nanti masalah, jangan coba. Serius itu. Kita ini, tadi malam khotbah di mana? Di Pada 2 saya masih bilang begini. Marah tuh boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh. Tapi marah dia pu sifat, bukan marah dia pu orang. Marah dia pu sifat, bukan marah dia pu orang. Kalau ada orang pemalas, ada orang beribut ke tadi, marah dia pu pemalas, dia pu beribut. Berhenti beribut. Saya tidak suka. Untuk menegur kesalahanmu, saya tidak harus menjadi musuhmu, kata firman. Dan sebagai sahabat, sebagai saudara, saya kasih tahu, kakak, saya tidak suka kakak pun pemalas itu. Mama berhenti, saya yang pemalas ya. Jangan yang pemalas datang bilang, Salam bapak bilang, lu pemana kok, saya tidak suka memilih lu kayak berat. Itu bukan marah dia pu sifat, marah dia pu orang. Kadang-kadang yang pemalas itu datang, bapak, salam ya, lu orang mana? Lu orang mana?
Saya Timor Bapak, dia kamu Timor itu. Kok kita kenapa? Saya suka pukul-pukul rata begitu. Di sini ada yang pukul rata? Ada kok tidak? Banyak. Tidak. Oh yang tidak itu dia kurang bergaul. Ya, lanjut. Saudara, saya tadi malam bilang begini. Kami suami-suami di NTT ini seringkali hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika dia lemah, baru dia mengerti kelembutan. Kalau sakit, kau semua mati, seberat itu baru dia tiba-tiba lembut. Mama, terima kasih. Tuhan pakai mama untuk tolong papa demi Yesus. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat itu, ada minum sopi kau istirahat. Di Sabu ada, di Liae, di ini ibadah. Siapa pun bapak, coba angkat tangan, siapa pun bapak. Oke, seberapa? Berapa? 8 pakai bahasa Sabu bilang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saudara, kuasai diri, dengar. Ini kita bicara roh nih Bu. Kuasai diri berkaitan dengan orang yang tahu dia pun tujuan dia mau pergi mana. Itu dia pun nama penguasaan diri. Orang yang sukses adalah orang yang tahu dia datang dari mana, mau menuju ke mana, dan dengan cara apa dia berjalan. Itu sukses. Mari kita mengerucut ke penguasaan diri. Karena dia tahu dia pun tujuan dia mau ke mana. Katakanlah dia mau pergi ke Mesara. Waktu dia keluar sampai situ, ada pilihan belok kiri atau belok. Karena dia tahu dia mau ke Mesara, maka dia harus jaga dia pun diri untuk belok ke mana? Kiri. Walaupun dia sebelah, dia bilang, mari sudah pasiar-pasiar sedikit. Ya. No. Sampai di cabang atas, ada pilihan, lurus atau belok kanan. Kalau dia mau pergi Mesara, dia pakai mana? Itu kuasai diri. Aman. Sekarang saya pakai contoh supaya jangan terlalu baka putus. Anggap saja, saya dengan Pak Wakil Bupati, kami dua mau perang lawan orang. Saya dan Bapak tua ada pegang senjata ini. Kami dua merayap dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain. Musuh juga ada merayap dari sana datang. Merayap. Tiba-tiba saya injak Bapak tua pun sepatu. Menurut saudara Pak Wakil marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah. Karena ada sesuatu yang lebih penting di sana. Itu mau injak juga Bapak tua dia. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada musuh, tidak ada apa-apa, kami duduk sama-sama, tiba-tiba saya mau kaki di Bapak tua pun sepatu. Itu minimal Bapak tua bilang, lu tidak ada mata. Minimal. Saudara lihat orang yang kuasai diri dia pun tahu dia pun tujuan di mana. Tidak ada waktu untuk berkelahi, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu untuk iri hati karena dia tahu dia pun tujuan di mana. Di sini ada yang tukang berkelahi. Itu orang itu tidak bisa kuasai diri. Di sini ada yang biasa iri hati. Iri hati itu apa ya? Saya punya definisi tentang iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Saya pakai contoh. Ada dua orang yang tukang iri hati, dua-dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu orang dua tukang iri hati. Tuhan suruh malaikat, bila malaikat om dan dua. Malaikat bilang begini, karena kamu dua tukang iri hati, maka satu saja yang boleh omong kepada Tuhan. Tapi
Yang tidak omong akan dapat 2 kali lipat dari apa yang diminta oleh yang omong. Di antara kamu 2 siapa yang berani? Woi, dua-dua tidak mau. Ini bahaya. Saya minta kaya biar dia lebih kaya. Oh, tidak. Akhirnya kami 2 tarik lot. Tarik undian. Ternyata saya yang harus pilih untuk berdoa. Yang saya pikiran ini. Kalau saya minta motor 1, waktu dapat berapa? 2. Woi, ini bahaya. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, kasih saya mata buta 1. Kalau saya mata buta 1, Bang Tuhan mata buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta 2 toh? Nah, itu dia pun nama iri hati. Sama kayak kita pulang dari sini, ada orang bawa motor lari dari kita belakang, serempet dia lewat 20 meter dia jatuh. Kita bilang apa? Mampus. Picek deh kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di Sabu ada. Banyak. Ada. Banyak kok sedikit. Awi. Orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Cek dulu, cek apa? Tahu dia kredit kok. Orang iri hati itu kalau tinggal berapat-berapat itu, yang sebelah mau tumis sayur ini, dia kas panas minyak, taruh bawang, kan pasti. Yang sebelah juga tidak mau kalah, dia kasih tahu anaknya, kas panas minyak, kasih panas. Minyak panas ada dong, kasih tahu bilang, Mama, bawang tidak ada. Mama bilang, sudah, lu ambil air kok percik-percik begini, tidak apa-apa, yang penting. Kena bayangkan kalau orang hidup macam begini ini. Tolong, ada apa-apa tuh kuasai diri, bisa kok? Dulu itu ada zaman porkas, tahu porkas? SDSB, tahu Yang lain di sini tahu apa sah? Weh, ada satu orang ini dia dapat ini 10 juta waktu itu. Dia terlalu senang. So dingin begitu, dia buka dia punya jaket, dia putar-putar begini baru bakar dia punya. 10 juta waktu itu bukan uang kecil. Setelah dia bakar habis baru dia sadar. Ternyata itu kupon ada di dia punya jaket. Makanya kalau senang, tolong kuasai diri Tuhan. Dong ini anak muda dong ini bawa motor ini kadang-kadang apalagi kalau sudah tambah mabok itu dipesa. Oke, semua tangan di atas semuanya. Oke. Wah, itu dong. Itu tinggal sa polisi jemput. Tolong kuasai diri. Mama dong, pernah jengkel bapak kok? Kalau jengkel tahan diri. Kok itu siapa pun suami? Tolong kuasai diri. Ini suami bersampai-sampai berangkat keluar dari sini berangkat. Suami sudah bilang, kenapa kasih tinggal saya dengan anak-anak? Makanya omong itu tolong jaga. Di sini ada yang tukang kaget. Yang kaget langsung maki ada. Itu mamtua atau babtua? Ada di sini. Aduh tolong berhenti. Yang saya tadi malam kasih tahu, yang tukang bamaki itu berhenti. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Tolong kuasai diri, kau jangan begitu. Kalau ada anak kecil, kau barang diam-diam di situ ngomong untuk apa? Kalau ada anak kecil umur 1 tahun dia baru belajar ngomong, tiba-tiba dia bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima, kan dia belum mengerti. Anak kecil itu, kalau dia mandi habis. Biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak dan mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar dari jalan-jalan. Betul kok tidak? Kan dia tidak mengerti. Tapi coba dia pun bapak. Coba bapak tua mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemitong ada latihan menyanyi di situ, baru bapak tua keluar. Bapak tua bilang, "Hai Besti." Jadi ada apa-apa tuh tolong kuasai diri dulu. Bisa kok. Bisa kok. Oke, super apa?
Dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan. Saudara lihat. Tolong kuasai diri, tolong kuasai diri. Dengar, ini 9 ini. Sekarang saya minta yang komputer, laptop, kasih tunjuk itu ayat. Ayat 22. Semua lihat, mau lihat pisana juga boleh, lihat pisin juga boleh. Cepat! Ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Saudara baca sampai kata kasih. 1, 2, 3. Tetapi baroh ialah kasih. Cukup. Kuasai diri. Sekarang baca sampai ialah. 1, 2, 3. Ialah. Sekarang baca sampai roh. 1, 2, 3. Sekarang baca sampai buah. 1, 2, 3. Sekarang saya mau tanya saudara. Kata buah tertulis 2 atau 3, 1 atau 2. Tetapi buah roh berarti hanya ada 1 buah dengan 9 bagian. Lihat, bukan buah-buah. Buah. 1 buah dengan 9 bagian. Yang isi tadi sampai 9 itu. Sama kayak mangga. Tahu mangga? Ada kulit, ada isi, ada biji. Dan kemudian disebut mangga. Atau siapapun mangga yang terlalu luar biasa. Orang datang, orang bilang, ini mangga memang hebat. Dia pun isi di sini, kulit di situ, dia pun biji di situ. Ada. Buah 1 dengan 9 bagian. Roh itu memungkinkan saudara untuk dalam buah yang ditunjukkan itu ada 9 bagian. Jadi saudara jangan bilang dari 9 itu saya bisa 3 pak. Nanti tinggal 6 ini yang kita coba-coba. 1 untuk semua itu. Saya pakai. Kalau saudara-saudara telah menyelipkan daging dan mengenakan roh. Sekarang saya mau tanya saudara. Pasti saudara kan tidak setuju banyak juga. Banyak pikir, masa begitu pak? Kok masa? Baik. Sekarang saya mau tanya saudara. Roh tinggal di dalam saudara. Kalau roh tinggal dalam saudara, dia mengajarkan apa bagi saudara? Kenapa lihat saya? Masa roh ajar saudara ada kasih, ada sukacita, tapi tidak usah bersabar, tidak usah dulu, tidak usah nanti baru lanjut. Kasih itu jalan-jalan penguasaan diri. Itu yang saudara maksudkan. Roh kok tidak tuntas 1 berisi 9 bagi. Ini serius bagi kita. Kalau ini terjadi saudara. Saudara kalau baca dari ayat 16 ke atas. Saudara menemukan belasan bentuk kedagingan. Itu belasan itu mengerikan. Disebutkan itu. Bahaya. Saya tadi malam kasih tahu di pada 2, saya bilang, saya pendeta jemaat yang saya kadang-kadang rasa lain. Tentang kesetiaan itu saya bilang, kadang-kadang kita nih saudara, pas ibadah, orang sedikit. Pas makan, ulang. Waktu ibadah, orang pas makan. Roh mana yang ajar kita begitu? Amin kok. Nah, saudara, biar ini menjadi bagian yang akan kita pakai dalam hidup kita, menuntun kita. Kita bisa ukur, saya ini dituntun oleh rohku tidak ini. Saudara dengar, Pak Pendeta Yandi, tolong jelaskan bagaimana sementara ini saya mau roh tinggal di dalam saya. Ini bagian terakhir saya bicara. Orang yang penuh kasih, di dalam dirinya ada pengampunan,
pengampunan itu menguras keluar kemarahan yang meluap-luap di dalam dirinya. Kepahitan itu ditolak keluar. Energi negatif itu dia tolak keluar. Hati menjadi bersih. Waktu hati bersih itulah Roh Kudus masuk di dalam. Buah keluar dengan sendirinya. Dengan demikian saya mau bilang pada saudara, roh tidak akan hidup bersama-sama dengan orang yang penuh dengan kepahitan dalam hidup. Roh tidak mungkin bersatu dengan mereka yang penuh amarah yang meluap-luap. Roh tidak akan tinggal pada mereka yang tidak pernah mau mengampuni seseorang. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, curahkanlah roh-Mu di dalam kami. Tinggallah di dalam hidup kami. Sentuh dan jamah hati kami. Ubahkan kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami dimenangkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang oleh tuntunan Roh Kudus kami menjadi saksi-saksi. Supaya kami kuat di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala sesuatu yang kami alami, situasi apapun. Senang ataupun susah. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Berkati kami malam ini Tuhan. Ubahkan kami yang berbeban berat sesuai firman Tuhan. Mari kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berdasarkan janji-Mu Tuhan, hamba berani berkata kepada mereka yang datang dalam beban mereka, kamu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dengan sukacita, bukan karena saudara tanpa masalah, tapi karena Tuhan kita tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.